Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, di acara kurma kuliah Ramadan SMPN 1 Talang, Bapak Ibu PTK dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Mughithu ya Mu'in, wahai yang memberi ampunan, wahai yang maha memberi pertolongan. Meraih ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap kita tanpa kecuali sudah tentu mengharapkan segala kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas di muka bumi ini. Ingin menjalani kemudahan dalam hidup berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam titian interaksi sosial yang kita lalui, dan tentunya segala kemudahan ini mustahil kita bisa dapatkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak setiap kita khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ingin mendapatkan kemudahan saat kembali kepada Allah. Saat semua orang merasakan situasi yang sangat menegangkan, di saat itulah kita amat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diksi Al-Quran, pertolongan Allah yang diberikan kepada setiap hambanya untuk mendapatinya kemudahan dalam kehidupan di dunia, lebih di dalam kehidupan akhirat. Itu diistilahkan dengan kode bahasa Al-Quran dengan nama syafa'ah. Diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama syafa'ah. Karena itu sering kita katakan, saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Allah kemudian langsung mendeklarasikan dengan terang, dengan lugas dalam Al-Quran di surah ke-42, surah Asy-Syura, ayat yang ke-11, Allah mengatakan, Qulillahu syafa'ata jami'a. Qul, katakanlah Muhammad, Qulillahu syafa'atu jami'a. Sungguh yang berharap syafaat itu yang berharap pertolongan Allah untuk melahirkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani di dunia atau bahkan di akhirat. Lillahi syafa'atu jami'ah, kata Allah. Semua pertolongan itu, semua yang menghasilkan kemudahan itu adalah milikku. Seluruhnya adalah milik Allah. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, hei, itu semua milikku. Datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku. Karena itu, saat kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kami ingin mendapatkan syafaat-Mu, ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan di pekerjaan kami, kehidupan interaksi sosial kami, bahkan kami ingin hidupnya mudah, wafatnya mudah, dikuburnya mudah, di akhiratnya pun mudah, ya Allah. Kata Allah, hei ketahuilah, turun Al-Quran surah ke-19 Maryam ayat yang ke-15. Ketika Allah contohkan jaminan kepada Nabi Yahya alaihissalam yang telah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam
dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak diajarkan kalimat kepada kita untuk mendapatinya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yahya, aku berikan jaminan kepadamu keselamatan, ketenangan, kenyamanan saat kau terlahir, berkehidupan di dunia. Wa yauma yamutu, saat akan wafat sampai kehidupan di alam kubur. Wa yauma yub'atsu hayya, sampai engkau kembali kepada Allah, dibangkitkan dalam keadaan gembira penuh dengan kemudahan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya bahkan untuk memohon itu setiap selesai sholat dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kita bermohon, ya Allah, anugerahkan kemudahan, keselamatan, kelapangan, kenyamanan dalam setiap aktivitas kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana jalan menuju syafaat itu? Maka Allah tunjukkan jalan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada kita pintu-pintu syafaat yang memudahkan jalan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik inilah kita akan membahas dengan singkat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan syafaat yang memudahkan kehidupan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat diberikan atas izinnya. Syafaat bukanlah hak prerogatif siapapun, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya, pilihannya. Kata Nabi, dijelaskan di dalam hadis, mendapat syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, mentauhidkan Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, membiasakan berpuasa, baik wajib maupun sunnah. Yang keempat, berdoalah setelah dikumandangkan azan. Yang kelima, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mendapatkan syafaat Allah, sebagaimana Allah berfirman di hadis qudsi, ya bna Adam, law balagat dunubuka anana sama summa astaghfartani laghfartu laka ala kalamika ala uban. Wahai anak Adam, dosa-dosamu sampai lapisan langit. Mohon maaf, kalau dikumpulkan semua dosa manusia belum tentu sampai ke lapisan langit, apalagi dosa satu orang. Tapi kata Allah, seandainya dosa seorang di antara kalian sampai ke lapisan langit, kemudian kamu istighfar, taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah, aku ampuni semua dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu. Itu kata Allah di dalam hadis qudsi, kecuali syirik, yang mana dijelaskan di surah An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada siapa saja yang dikehendakinya, kecuali syirik atau yang menyekutukan Allah. Selama hambanya memohon ampun kepadanya dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya, kalau kita sudah dapat syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan dan pengampunan kepada anak Adam. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Mughith ya Mu'in, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha memberi pertolongan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua, Bapak Ibu PTK dan anak-anakku SMPN Negeri 1 Talango, mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan pengampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan sampai menuju kemenangan, yaitu Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran baca tiap hari, satu ayat penuh arti. Ramadan mari kita hayati agar hati selalu bersih dan berseri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.